La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Muhammad ini yang bersaksi. Kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah membalas kesaksian itu. Allah mengatakan, aku juga bersaksi bahwa engkau adalah Muhammad utusanku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Banyak sekali keluarga kita, saudara kita yang sudah lama mengaku dan merasa dirinya beragama Islam ini, tapi kadang-kadang dia duduk merenung dan bertanya, mengapa saya yang bernama Sartono, saya yang bernama Anwar, saya yang bernama selain nama Muhammad ini bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kesaksian Allah tidak menyatakan bahwa wa asyhadu anna Sartono Rasulullah, Anwar Rasulullah, tetapi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu pertanyaannya, kapan saya Sartono, saya Anwar ini menjadi Muhammad? Sehingga lengkap sudah kesaksian itu. Saya adalah Muhammad Rasulullah. Bersaksi kepada Allah Tuhanku. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan sempurna Allah menjawab kesaksiannya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau kejadian ini hanya berlaku saja kepada Datuk Baginda Nabi Muhammad yang di Mekah, maka bagaimana mungkin kita yang bukan Muhammad Mekah ini bersaksi? Bagaimana caranya kita melafazkan kesaksian itu? Inilah pelajaran yang secara nas dan konsep apabila kita kaji, rumit untuk kita jawab secara konsep pula. Rumit untuk kita menerjemahkan secara nalar nas dan kita bedah secara akal zahiriah, otak. Tetapi apabila kita tenggelam, apabila kita belajar menyelami ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu yang berada di balik zahir ilmu, maka insya Allah kita akan menemukan maknanya. Kita akan menemukan inti kejujuran dan kebenaran ilmu itu. Coba kita bayangkan saja ketika kita belum tahu apa-apa lalu kita hanya mengikuti saja syahadat ini. Maka syahadat ini hanya bernasib sebagai ungkapan. Objek yang dibicarakan, objek yang dikata-katakan, objek yang dikalimatkan, objek yang diungkapkan saja sebagai kalimat yang tidak bermakna. Apabila hamba Allah yang menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak pernah tahu akan ilmu makna yang terkandung di balik kalimat dan kata-kata ini, maka zahirnya juga yang bersyahadat, zahirnya juga yang bersyahadat, zahirnya juga yang bersyahadat Allah, zahirnya juga yang bersyahadat Rasulullah, zahirnya juga yang berlaku sebagai Muhammad, zahirnya juga yang berlaku sebagai Allah. Lalu pertanyaannya, apakah sah syahadat itu? Tentunya tidak. Kalau dijawab dan dipandang dengan kacamata hakiki, maka tidak akan sah. Bagaimana mungkin sah? Sedangkan Sartono bukan Muhammad, Anwar bukan Muhammad.
Lalu Sartono secara zahir menjawab dirinya Muhammad, dirinya juga Allah. Sementara dia sendiri tidak tahu kapan dia diangkat menjadi Muhammad, kapan juga dia diangkat menjadi Allah. Untuk mensyahkan dia menjadi Muhammad, untuk mensyahkan dia menjadi Allah, subhanallah, sebuah perjalanan yang panjang yang harus dilakoni, dialami dan dirasakan. Inilah makna syahadat yang sederhana diucapkan tetapi sangat dalam maknanya. Kapan Sartono ini bisa membuktikan bahwa dirinya diakui oleh zat yang mulia sebagai Muhammad, utusan di muka bumi, utusan di jasad zahiriah ini, utusan untuk mengafalkan sifat-sifat Allah di alam maya pada ini. Dan kapan dirinya yang sudah disahkan oleh Allah sebagai Muhammad itu mendengar dan membuktikan langsung, melakoni, mengalami dan merasakan langsung tentang kesaksian yang diberikan Allah atasnya dan kesaksiannya terhadap Allah. Maka Sartono ini minimal harus mencari jalan. Bagaimana jalan itu? Jalan mengenal diri, mengenal asal usul dirinya, bertanya-tanya dari mana asal dirinya. Apabila dia sudah tahu alamat asal dirinya, maka dia akan tahu kesaksian itu. Di mana tempatnya dia bersaksi, kapan dia bersaksi, dan insya Allah dia akan puas. Itulah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itulah zahir yang belum kenal, lalu mau mengenal, berjalan namanya tarekat, sampai ke negeri hakikat. Dia tahu tempat alamat asal usul itu. Dia bertemu lalu bersyahadat dengan pemilik kampung hakikat. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanan mujahadah. Itulah perjalanan musyahadah.